Salam satu nyali Wani. Ini jumpa lagi setelah sekian lama ya Mas Bimo ya. Lama banget kita bikin konten di YouTube EJ OSP ya. OSP, obrolan santai Persebaya. Dan ini sudah mungkin hampir semusim ya, maksudnya setahun lah kita nggak konten di EJ channel karena memang kesibukan masing-masing, dan kita akhirnya sepakat untuk bangkit lagi untuk membuat konten baru di EJ channel Mas Bimo, yaitu tetap dengan judul OSP kawan-kawan, obrolan santai Persebaya. Namun kali ini kita akan fokus ke EPA karena EPA ini akan kembali bergulir lagi Mas Bimo ya. Tepatnya kapan Mas Bimo? 30 September ya, akhir bulan ini ya. Elite Pro Academy akan bergulir. Kalau musim lalu itu U18 sama U16, kali ini ada tiga kategori. Under 16, under 18, sama under 20. U16, 18 dan juga U20. Kita coba flashback sih Mas Bimo ya, sebagai penikmat EPA yang mungkin Mas Bimo ini sudah lama menikmati EPA sejak era Supriyadi hingga sekarang. Awal mula EPA ini eranya Pak Edi ya? Pak Edi namanya? Ya, EPA itu warisan yang menurut saya warisan sangat-sangat fenomenal ya. Pak Edi Ramayadi ya. Dia mulai waktu 2018, 2017 karena kita masih ada di Liga 2 ya. 2018 kita baru mulai ikut. 2019, 2020 kosong, 2021 juga kosong, 2021 ada di Bandung, 2021 di Bandung, 2022 di Jakarta. Jadi 3 edisi ya? Kalau sudah 19 yang kita juara di Bali. 20 2021 di Bandung meraih juara 3, yang U18 2022 semifinalis U16 sama juara 3 di Jakarta U18. Dan kalau kita melihat potensi EPA ini sebenarnya seperti apa sih Mas sebagai penikmat kelompok umur lah? Sebenarnya EPA ini kan ajang kalau kita ngomong dari Persebaya ya, ajang pembinaan di Persebaya itu sebenarnya ada di Liga Persebaya ya. Dan EPA ini bagian dari cita-cita pemain Liga Persebaya untuk masuk ke Persebaya di jenjang kelompok usia. Di situ dikaitkan dengan karena masih pembinaan ya, mungkin bukan mengejar harus juara atau apa, tapi pembentukan semua aspek. Mental, skill, teknik, atau apapun lah tentang lingkungan atau ekosistem sepak bola yang ada. Jadi benar-benar basic banget ya, dari mulai di Liga Persebaya diasah sedemikian rupa naik ke level Elite Pro. Itu bagi menurut saya EPA itu benar-benar menjadi sebuah cita-cita untuk anak-anak yang ada di Liga Persebaya. Step by step untuk naik ke level senior melalui EPA. Kalau kita mundur ke belakang dari awal EPA hingga sekarang, mungkin ada ribuan pemain Liga Persebaya yang promosi, maksudnya mungkin ratusan lah, karena baru beberapa tahun tiga kali ya. Melihat musim ini Mas Bimo yang saya rasa juga dengan format baru ya, format home away dan langsung digelar 4 seri. Seperti apa Mas Bimo melihat nantinya EPA di musim ini? Sebenarnya cukup baik dalam artian untuk minutes play laga musim ini tuh lebih banyak satu seri ya. Kalau musim di Bandung sama musim di Jakarta itu hanya 3 seri, artinya setiap kali ini kan tetap diikuti EPA ini diikuti oleh tim Liga 1. 18 dibagi 3 menjadi 6. 6 masing-masing bertemu, kalau 3 kali berarti kan 15. Musim 2001, 2022 itu 15 kali pertemuan, 15 kali main di grup ya. Kalau musim ini semoga lancar sampai akhir, itu di fase grup itu ketemunya ada 4 seri jadi 20. Artinya cukup banyak main, dan mainnya tidak hanya di satu kota seperti masa bubble,
Artinya ada sisi lain yang misalnya benar-benar away. Ya. Ngomong home away ini benar-benar away. Contoh misalnya laga pertama kita musuh PSM di Surabaya. Seri 1 sama seri 2 langsung 2 hari berturut-turut. Di ABC ya? Ya. Seri 3-4-nya nanti ketemu di Makassar itu juga 2 hari berturut-turut. Artinya kita mau ketemu lawan PSM itu benar-benar away ke Makassar. Kalau dulu kan di Bandung atau di Jakarta kita ketemu PSM 3 kali. Tapi sama-sama di luar kandangnya juga. Iya, gitu. betul. Itu mungkin dari sisi mental akan lain. Itu cukup bagus menurut saya untuk pemain muda. Dan kali ini Persebaya di grup C ya? Ya, grup C bersama PSM Makassar, ya. Bali United, Madura, Bayangkara, dan Persik Kediri. Oke, kita coba menuju ke jenjang perjenjang U20. Ini melihat potensi U20 di EPA musim ini. Siapa pelatihnya juga mungkin ada beberapa pemain potensi nih. Nantinya mungkin bisa muncul promosi ke senior. U20 ya. Kalau U20 ini materinya mayoritas itu hasil U18 tahun 2021 yang di Bandung. Mayoritas itu materinya. Ada beberapa yang sebenarnya sekarang sudah naik ke level senior ya, yang angkatannya U18 ini salah satunya bukan Widi Syarif. Widi Syarif yang sekarang main di Persekat. Artinya dia udah mencicipi 1 caps kalau nggak salah ya di Liga 1 waktu Babel. Kalau Tony itu angkatan Jakarta 2022. Oke. Jadi dia enggak mengecam, enggak mencicipi U20 malah dari 18 ke senior. Termasuk Marcel. Marcel itu hanya mencicipi U16 kalau nggak salah ya. U16, 18 karena ada COVID dan lain-lain, dia langsung ke senior. Oke. Kalau untuk saat ini sih mayoritas masih merata karena beberapa uji coba juga sama pelatih. Saat ini kan dilatih oleh Coach Sony Kurniawan, dibantu oleh asisten pelatih Agus Saryanto, pelatih kiper Adun. Artinya semua pemain ini dari Liga Persebaya cukup merata untuk ini. Tapi kan kita juga belum bisa melihat kekuatan tim lain. Saya kira merata lah, cukup rame. Kalau melihat posisi dari tim pelatih sendiri, sudah bagi kita penikmat di EPA atau juga Liga Persebaya sudah terbiasa dengan nama Coach Sony, kemudian Coach Adun dan juga Agus Saryanto. Ini potensi karena kalau kita flashback ke U20 pas juara ini kan nama Coach Uston Nawawi. Ya, asistennya Sony. Berarti memang jenjangnya tidak jauh lah. Betul. Artinya sebenarnya di antara Liga Persebaya EPA itu jenjangnya tidak hanya jenjang pemain tapi jenjang pelatih. Betul. Oke. Dengan Coach Sony yang mungkin bagi teman-teman juga awam ya, masih karena tidak seberapa. Dia pemegang lisensi A. Jadi U16 dipegang oleh Mat Halil, pemegang lisensi A, U18 Coach Ahmad lisensi A, 20-nya Sony, sama-sama lisensi A. Jadi lisensi A semua. Oke. Kita turun ke U18 yang musim lalu Mas Bimo juga ke Jakarta ini ya? Jakarta. Oke, U18 siapa saja Mas Bimo? Mungkin dari pelatih dan juga pemain-pemain yang mungkin Mas Bimo bisa share lah ke teman-teman, karena mungkin orang tua dari pemain juga nonton di IG Channel ini. 18 diasuh oleh Coach Ahmad Rosidin yang syarat pengalaman, pernah menjadi asisten pelatih di Persebaya juga, pernah menjadi pelatih di PS Kopa. Kalau di internal memegang Farwaza, asistennya itu Tetes, Pak, namanya siapa? Panggilannya Coach Tetes dari Indonesia Muda. Terus pelatih kipernya itu Dedi Setiawan. Dedi Setiawan itu legend juga, terakhir melatih di Gresik United musim lalu. Sebelumnya juga di Persebaya sering melatih. Beliau juga kiper keempat waktu juara 2004. Oke, kiper keempat ya. Eranya Coach Jackson. Ya, materinya hampir sama persis dengan waktu meraih peringkat ketiga waktu di Jakarta. Salah satunya yang Tony itu ya. Tony sekarang udah di senior. Teman-temannya juga ada, tapi ada nggak mayoritas sih, mungkin sekitar 60-70%, lainnya hasil dari pantauan di Liga Persebaya. Oke. Kita turun Mas Bimo ke usia 16, usia yang mungkin ini cukup menarik karena usia paling muda. Jelas gairahnya juga anak-anak muda ini
dalam artian bermainnya juga all out selalu ini. U16 ada coach Abang Halil. ya. Seperti apa potensi untuk U16 ini? U16 kalau menurut pandangan saya juga cukup merata, artinya cukup bagus. Kalau ini mayoritas juga hampir sama dengan kemarin yang di Jakarta ya. Hanya 1-2 penambahan pemain, terus ada pergantian dari sisi apa ya? Yang ada baru kayaknya di penjaga gawang ya. Penjaga gawang itu kayaknya ada 3 yang baru dari 4 penjaga gawang yang katakanlah mau didaftar itu 3 baru. Satunya masih penjaga gawang lama. Dari belakang juga ada yang baru. Nah, semuanya ini pantauan dari Liga Persebaya. Liga Persebaya musim ini memang lebih menarik ya. Artinya kekuatannya lebih merata, dan mungkin karena kemarin Sintayong atau PSSI mensyaratkan ada minimal tinggi badan ya. Sekarang banyak sekali anak-anak yang tinggi badan yang potensial juga, yang kebetulan masuk ke EPA ini, EPA U16 ya, tinggi-tinggi itu. Pemainnya tinggi-tinggi. Sudah beberapa kali uji coba dan saling mengalahkan juga di internal, artinya U16, U18 sangat sering beruji coba. Kemarin sama Persis Solo sempat, yang 18 sempat sama Persis Solo juga, sama Persikabo juga, artinya persiapannya cukup bagus lah untuk semua kategori usia. Bahkan untuk yang U20 beberapa kali beruji coba dengan tim Liga 2. Oke. Artinya memang kesiapan dibanding tim-tim lain mungkin Persebaya lebih siap karena dipersiapkan dari Liga Persebaya, kemudian juga ada masa mungkin pra kompetisinya Mas Bimo ya. Dan hingga sekarang dengan mungkin tinggal finishing dari para pelatih sih. Tapi sebenarnya gini, kita kan juga nggak ngerti ya persiapan tim lain, artinya mungkin sama, cuma yang kita tahu pemain-pemain di Persebaya itu mungkin salah satu kelebihan, kalau boleh saya katakan kelebihan tuh, mereka main di kompetisi yang rutin. Itu akan membentuk apa ya, kebiasaan main, kebiasaan mental yang mungkin jarang dirasakan oleh yang lain. Yang lain mungkin pembentukan tim, terus uji coba, tapi ke rutin kompetisi saya kira para pemain di Persebaya punya sedikit keunggulan lah untuk pengalaman minutes play bermain ya. Target dari setiap jenjang umur Mas Bimo, U20 apa yang dilakukan oleh sang pelatih maupun juga dari manajemen? Belum ada statement, artinya kalau apa kan lebih ke memang pembinaan ya, jenjang untuk lebih ke atas pembinaan. Yang kalau dari sisi saya mungkin ya, kalau statement resmi belum ada, cuma kalau dari saya melihatnya ya mungkin bisa lebih baik dari musim lalu, itu aja dulu. Sama bisa melahirkan pemain-pemain potensi yang bisa dipanggil untuk misalnya timnas di bawah usia 17 untuk next ya, bukan yang kali ini. Terus apa namanya yang di England itu apa namanya? Garuda Select atau timnas pelajar atau apapun lah, yang artinya jenjangnya bisa ke level yang lebih nasional, mewakili Persebaya tetap. Oke, itu dulu teman-teman, dulu Bonek Bonita untuk obrolan santai Persebaya. Ini khusus untuk EPA karena perlu sekali bagi kita Bonek Bonita untuk mensupport ya Mas Bimo ya. Gelaran EPA ini bagaimanapun juga ini menjadi awal mula calon-calon pemain Persebaya senior. Maupun juga mungkin mereka bisa berkiprah ke klub manapun ataupun bahkan timnas. Bahkan ada yang tidak lewat Persebaya tapi jebolan EPA bisa masuk timnas. Betul. Itu seperti Haikal. Nah, itu banyak sekali kalau kita cerita banyak, termasuk juga ini nomor 73 ini. Supriyadi. Balik. Treasurer ke Mas Bimo ini. Supriyadi. Ini kenangan EPA U16 Mas Bimo ya. Dari Supriyadi. Oke, dulu ya. Untuk segmen pertama kita tutup obrolan EPA, dan semoga kedepannya kita akan menghibur teman-teman Bonek Bonita untuk konten-konten yang saya rasa lebih ke mengedukasi dan memberikan wawasan Mas Bimo. Ya, tentang seluruh Persebaya dengan santai. Oke, saya Oscar Badila pamit dan rekan saya Bimo Warkop. Salam satu nyali Wani.